Baik, izin memulai ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tapi belum muncul itu masih di drive-nya Wisnu. Belum muncul. Iya, coba diulang lagi deh. Itu yang munculnya foldernya. Bentar, Bu. Coba ditutup dulu. Di stop share dulu, kemudian share lagi. Sudah, Bu? Oke, sekarang sudah lihat. Pengaruh Sudah. pola asuh orang tua dan motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha. Oke, silakan. Oke. Sebelumnya, untuk revisi di seminar proposal kemarin, itu kurang lebih ada 4 poin, Bu, dari Ibu yang sudah saya perbaiki. Yang pertama itu di hampir semuanya di bab 2 sih, Bu, sebenarnya, Bu. Bentar, Bu. Nah, jadi untuk di bab 2 itu kemarin yang pertama dari Ibu meminta saya untuk menambahkan teori utama dari di masing-masing variabel itu. Kemarin kan ya Ibu sudah memberikan ini, Bu, apa namanya, ahlinya, dan kemudian ini saya sudah tambahkan ini. Yang pertama, dari variabel Y, Bu, minat berwirausaha. Kemudian yang kedua itu ada dari variabel X1. Kemudian yang ketiga ini variabel X2-nya, Bu. Kemudian untuk revisi berikutnya itu ada di bagian penelitian terdahulu, Bu. Di mana waktu itu Ibu menyampaikan untuk dibuatkan kesimpulan cara menyeluruh dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah saya paparkan di naskah saya ini, Bu. Nah, kalau untuk kesimpulannya itu saya masukkan di bagian ini, Bu, kerangka teori, Bu. Ini yang pertama itu eh, rangkuman atau kesimpulan dari pengaruh pola asuh orang tua terhadap minat berwirausaha. Kemudian yang kedua itu pengaruh motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha. Dan ini yang terakhir pengaruh pola asuh orang tua dan motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha. Kemudian yang berikutnya ini, Bu. Ini sepertinya untuk bagan ini kemarin sudah saya perbaiki, tapi kemarin sempat buka di laptop teman, lupa saya cek lagi, Bu, jadi agak berantakan lagi. Ini udah sesuai dengan yang kemarin Ibu gambarkan di naskah eh, sempro saya waktu pas bertemu tatap muka dengan Ibu. Nanti akan saya perbaiki lagi, Bu. Iya, ya, supaya kelihatan itu lepas itu yang Iya, ini hipotesa tiganya ya. kemarin Ya, sempat buka di laptop. Iya. harusnya kamu Nanti akan saya perbaiki lagi.
di apa objeknya digabung ya. Oke, Iya, oke, Bu. silakan lanjut. Nah, kemudian yang terakhir tuh di bagian 2.6-nya ini nih Bu, pengembangan hipotesis. Kemarin nih Bu, kan saya nulis itu pengaruh atau berpengaruh positif terhadap minat berusaha. Nah, Ibu kemarin minta saya untuk di apa hapus yang kata positifnya itu Bu di bagian pengembangan hipotesis. Untuk hasil revisi mungkin itu saja Bu yang kemarin sesuai dengan yang Ibu tambahkan, sama kemarin Ibu menambahkan terakhir itu perbaiki yang apa tulisan tipenya sudah saya perbaiki Bu. Bagaimana Bu? Oke, lanjut. Oke. Berikutnya saya akan paparkan terkait ini Bu, hasil di bab 4 saya. Nah, yang pertama ini ada analisis data deskriptif Bu, di mana di sini kita bagi ke ada tabel variabel penelitian. Ini jumlah-jumlah dari total sampel yang saya gunakan. Ini kita pakai semua angkatan 2022 Bu. Kemudian di bawah ini variabel rata-rata hitung skornya nih Bu, dari setiap variabel. Jadi kemarin untuk eh, uji validitasnya, saya per variabel itu ada 12 instrumen, Bu. Nah, ini hasil ujinya untuk secara keseluruhan dari masing-masing variabel itu dinyatakan valid, Bu. Tidak ada yang drop instrumennya. Nah, kemudian untuk uji reliabilitasnya, di sini dari ketiga variabel yang telah diuji itu semuanya dinyatakan reliable, Bu. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa bahwa uji signifikan dapat dilakukan ini pada taraf nilai, nilai alfa itu tidak lebih besar dari nilai R-table. Nah, sedangkan nilai apa kita lihat dari ya, tabel ini, nilai R-table-nya itu 0,127. Kemudian rata-rata nilai apa variabel X dan Y-nya itu ada di angka 0,784, terus kemudian X2-nya 0,897 dan nilai Y-nya 0,864. Nah, kemudian untuk di uji normalitas di sini saya sajikan gambar histogram dari uji normalitas yang telah saya uji, di mana berdasarkan hasil uji ini dapat disimpulkan bahwasanya eh, data-data yang peneliti gunakan itu terdistribusi secara normal dan berkategori baik. Nah, hal ini dapat diperkuat, ditunjukkan secara visual oleh bentuk balok-balok histogram yang menyusun pola simetris menyerupai lonceng terbalik atau bell shape curve, di mana mayoritas data menumpuk secara ideal di bagian tengah area angka 0. Ini Bu angkanya, Bu. Serta melandai secara seimbang ke sisi kanan dan kiri. Nah, hal ini semakin diperkuat dengan indikator statistik pada yang terdapat pada sudut kanan ini, eh, di mana menunjukkan nilai rata-rata atau mean sebesar 5,93 serta nilai standar deviasi sebesar 0,94 yang hampir mendekati angka 1. Kemudian di sini ada grafik dari uji normalitas. Berdasarkan grafik tersebut, berdasarkan grafik normal plot pada uji ini, model regresi penelitian yang dilakukan dinyatakan memenuhi asumsi terdistribusi secara normal dan berkategori baik. Nah, hal ini
dibuktikan secara visual oleh persebaran titik-titik biru yang Jangan posisinya. terlalu detail, langsung saja, tinggal 1 menit lagi. Oh ya, baik Bu. Kemudian untuk selanjutnya uji linearitas Bu. Berdasarkan hasil uji linearitas ini, eh, pola seorang tua dan minat berwirausaha itu dinyatakan memiliki hubungan linear yang sangat signifikan Bu. Kemudian yang kedua itu uji linearitas antara X2 dengan Y, di mana pada hasil uji ini juga variabel motivasi berwirausaha dan minat berwirausaha dinyatakan memiliki hubungan linear yang signifikan. Kemudian selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana yang pertama ini uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji ini pada tabel koefisien di atas, model regresi penelitian dinyatakan aman dan bebas dari gejala multikolinearitas karena tidak ditemukan korelasi atau hubungan yang ekstrim antara variabel. Nah, ini ditujukan oleh nilai tolerance pada variabel TX1 dan TX2 yang sama-sama sebesar 0,550. Kemudian yang kedua ada uji heterokedasitas. Ini dimana berdasarkan eh, di sini uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan untuk varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik itu model regresi yang terjadi pada hetero heterokedasitas. Nah, ini untuk hasilnya Bu di tabel ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada hasil uji berdasarkan grafik scatter plot di atas. Untuk hasilnya di sini, eh, persebaran titik tersebut tidak mengelompok di satu area saja dan tidak termasuk dan tidak membentuk suatu pola geometris tertentu yang teratur. Dengan hal ini, eh, pola yang jelas tersebut menyebar secara acak, maka variasi dari satu pengamatan ke pengamatan lain bersifat tetap atau konstan. Sehingga model regresi ini dinilai sehat dan valid untuk digunakan dalam data analisis selanjutnya. Oke, terima Berikut, kasih. Selanjutnya, ya Muhammad Bu. Maulana. Jangan terlalu lama ya. Pastikan semuanya bisa tersampaikan dengan baik. Nggak usah terlalu detail, sebutkan saja hasilnya bagaimana pada bab 4. Kemudian hasil review pada saat sempro, silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari revisi Sempro dan bab 4 nih. Apakah sudah terlihat, Bu? Baik, sudah Oh, terlihat pengembangan media pembelajaran berbasis ini tim materi komunikasi perkantoran pada siswa SMA N12 Jakarta. Oke, silakan. ya, betul. Nah, untuk memulai, untuk di eh, perbaikan yang pertama itu pada judul yang sebelumnya di judul saya masih menggunakan kata untuk di sini sebelum kata siswa. Dan disarankan untuk diperbaiki dan diubah menjadi kata pada, di mana saya sudah mengganti kata untuk jadi kata pada judul. Lalu untuk perbaikan kedua ada di bab 1 di bagian pendahuluan latar belakang. Di sini perbaikannya yaitu memaparkan masalah nyata terlebih dahulu sebagai dasar kebutuhan media baru. Di sini sudah dipaparkan ya untuk masalah nyatanya ditemukan bahwa keterlibatan siswa dalam pembelajaran komunikasi perkantoran masih rendah, siswa cenderung pasif, kurang antusias, serta mengalami kesulitan dalam memahami materi yang bersifat praktik dan seterusnya. Dan lalu untuk yang selanjutnya itu ada di perbaikan kalimat pada rumusan masalah yang dimana yang sebelumnya rumusan masalahnya masih
kalimatnya masih belum akademis, yang mana diperbaikannya sudah menjadi kalimatnya menjadi lebih akademis. Bisa dilihat pada di bagian rumusan masalah. Lalu untuk yang selanjutnya ada memperjelas alasan pemilihan model pengembangan, yaitu model pengembangan SEM yang saya gunakan itu sudah saya tambahkan di bagian 2.8. Di sini alasan pemilihan SAM dalam penelitian ini model SAM dipilih karena dinilai sesuai dengan karakteristik pengembangan media pembelajaran berbasis Unity yang membutuhkan proses desain dan revisi yang termuka secara berulang. Sini sudah saya tambahkan pada bagian model model pengembangannya di model SAM. Dan lalu yang terakhir itu ada di menambahkan rincian jumlah responden di tiap tahap pada bab 3, yang dimana di sini untuk ahli materi sudah jelas ditambahkan, yaitu satu buat ahli media satu juga, dan untuk ahli desain juga satu, yang dimana di sini untuk one to one melibatkan 3 siswa, small group melibatkan 8 siswa, dan field trial itu melibatkan siswa yang belum pernah diuji sebagai sampel. Dan selanjutnya untuk bagian bab 4. Pada bab 4 langsung ke ininya aja. Di bagian hasil. Nah, ini ada hasil dari validasi ahli media, yang dimana di sini menunjukkan persentase validitas sebesar 76,67%. Lalu ini ada catatan perbaikan dari ahli medianya. Lalu ada dari validasi ahli materi yang menghasilkan persentase validitas sebesar 94,44%. Dan ini juga ada catatan perbaikannya. Dan yang terakhir ada dari ahli desain instruksional yang mendapatkan persentase validitas sebesar 80%, dan juga ada catatan perbaikannya. Lalu untuk uji kepraktisan pada siswa, sini untuk uji small groupnya pada siswa 8 orang mendapatkan rata-rata skor di 84,33%. Lalu untuk uji coba lapangan atau field trialnya dengan jumlah siswanya 34 dengan skor persentase respondennya dengan rata-rata 87,60%. Lalu hasilnya berdasarkan dari rekapitulasi ketiga pakar, persentase bisa dinyatakan sangat valid ya oleh ahli berdasarkan para ahli. Lalu untuk kepraktisannya melalui tadi ya, ada small group dan eh, field trial menyatakan juga sangat praktis. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dari penyajian konten yang berbasis gamifikasi yang interaktif,
lalu sistem umpan balik skor yang bekerja secara langsung, lalu ada aksesibilitas multi platform yang di mana bisa diakses melalui web dan bisa dengan aplikasi Android langsung diinstal. Lalu juga untuk struktur navigasi yang 1 menit sistematis lagi dan ya. user friendly. Dan untuk kelemahannya masih ketergantungan terhadap stabilitas jaringan internet ya bagi pengguna yang menggunakan website versi websitenya itu memerlukan koneksi internet yang bagus ya karena saat startup pertama kali itu memang membutuhkan sinyal yang bagus. Lalu untuk keterbacaan visual juga masih banyak untuk di beberapa perangkat masih terlihat tidak konsisten karena bentuk dari perangkat itu kan berbeda-beda yang mana layarnya ada yang kecil, ada yang besar. Jadi untuk ukuran huruf, tata letak interface dari aplikasi itu kadang ada yang kecil dan juga ada yang ukurannya pas gitu. Lalu ada kompleksitas proses pengembangannya ya karena ini dibuat berdasarkan codingan manual. Di sini eh, kendalanya ada di pembuatan aplikasinya. Walaupun ini aplikasi yang sederhana, tapi untuk memperbaiki bug-bugnya itu harus diteliti dulu lebih dalam gitu sebelum di apa memperbaikinya. Lalu ada keterbatasannya yang mana yang pertama ada keterbatasan ruang lingkup materi di mana media yang dikembangkan ini secara khusus hanya memuat materi dari jurusan manajemen perkantoran, khususnya di materi komunikasi perkantoran. Lalu keterbatasan kontrol aktivitas pengguna ya, meskipun sistem ini punya navigasi dan instruksi program yang sudah dibuat, jadi peneliti tapi tidak dapat mengontrol penuh konsentrasi dan fokus peserta didik saat mengoperasikan medianya, karena mereka kan masing-masing memegang perangkatnya. Kita tidak bisa mengawas secara langsung gitu. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih. Lanjut, Cantika. Waktunya sama 7 menit ya. Mohon lebih diefektifkan lagi waktunya. Silahkan. Baik, saya izin share screen, Ibu. Baik, Pengaruh career adaptability dan digital literacy terhadap kesiapan kerja mahasiswa program studi kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Ya, silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk mempresentasikan hasil skripsi saya untuk revisi dari Ibu kemarin. Yang pertama, di sini ada untuk ditambahkan grand teorinya. Di bab 2, saya sudah menambahkan grand teorinya, yaitu Human Capital Theory dari Becker pada tahun 1964. Selanjutnya, untuk teknik pengambilan sampelnya, di sini jadinya saya menggunakan purposive sampling. Di sini sudah saya ganti menjadi menggunakan probability sampling dengan teknik sampling yaitu proportionate random sampling.
yang dimana untuk populasi targetnya itu masih mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, dan populasi terjangkaunya itu yaitu mahasiswa pada prodi kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta yang terdiri dari 4 prodi angkatan 2022. Selanjutnya untuk revisi yang terakhir yaitu untuk typo pada penulisan sudah diperbaiki juga di bagian hipotesisnya. Ini ada kemarin saya menuliskan H1 semua, sekarang sudah diganti untuk hipotesis 1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk bab 4 untuk hasilnya. Yang pertama di sini ada untuk uji validitas ke 30 responden di sini. Untuk uji instrumennya terdapat beberapa item yang tidak valid. Kemudian item ini sudah dibuang dan dilakukan. Kemudian di sini dilakukan pengujian terhadap sampel yaitu 181 responden. Di sini valid. Selanjutnya ada uji reliabilitasnya dari masing-masing variabel. Ada carrier adaptability dengan nilai 0,927, kemudian digital literasi X2-nya yaitu 0,925. Selanjutnya untuk kesiapan kerja yaitu 0,971. Ketiga item tersebut disimpulkan bahwa Bergerak tuh nggak bergerak-gerak Santika, cuman cover aja deh tadi. oh, tidak bergerak ya Ibu? Sebentar Ibu. Apakah sudah Ibu? Apakah sudah terlihat Ibu untuk bab 4-nya? Sudah. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk uji reliabilitasnya, di sini dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi dan konsisten. Selanjutnya untuk analisis statistik deskriptifnya, di sini berdasarkan hasil analisis untuk variabel carrier adaptability ini diukur melalui 12 item pernyataan. Di sini untuk nilai rata-ratanya yaitu 47,713 dengan standar deviasinya yaitu 6,096, yang hal ini tuh berarti responden mampu mengantisipasi perubahan, kemudian merencanakan masa depan karir, dan memiliki keyakinan dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja. Selanjutnya untuk variabel digital literasi ini diukur melalui 12 item pernyataan juga dengan nilai rata-rata 47,674 dengan standar deviasi 6,072, yang mana temuan ini mengindikasikan bahwa responden ini memiliki kemampuan yang baik dalam mengakses, mengelola, dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif di era digital. Selanjutnya untuk variabel kesiapan kerja ini diukur melalui 20 item pernyataan dengan rata-rata 99,088 dan dengan standar deviasi 13,806, yang hal ini berarti bahwa responden secara umum telah memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai untuk memasuki dunia kerja.
Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Di sini dapat histogram dan juga grafik plot. Dan hasilnya menunjukkan bahwa titik data residual ini tersebar di sepanjang garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Selanjutnya di sini ada pengujiannya. Yang dimana dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas sehingga layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis selanjutnya. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Di sini bahwa data dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai toleransi ini lebih dari 0,1, 0,10 dan nilai if-nya itu kurang dari 10. Nah, berdasarkan tabel di sini yang sudah saya buat ini, untuk variabel X1 ini memiliki nilai toleransi sebesar 0,702 dan nilai FF-nya sebesar 1,425. Kemudian untuk variabel digital literasinya juga memiliki nilai toleransi sebesar 0,702 dan VF-nya itu sebesar 1,425. Nah, hasil tersebut itu menunjukkan bahwa seluruh variabel independen itu memiliki nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji heteroskedasisitas yang mana dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada setiap pengamatan. Di sini ada plot sebarnya. Berdasarkan grafik scar plot ini terlihat bahwa titik-titik residual ini menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa Ya, 1 menit lagi. baik Ibu, tidak terjadi heterositas. Selanjutnya ini ada analisis regresi linear berganda. Kemudian untuk uji T ini bahwa pengaruh kreditability terhadap kesiapan kerja dapat disimpulkan bahwa berpengaruh secara signifikan terhadap kesiapan kerja. Selanjutnya digital literasi bahwa digital literasi ini berpengaruh secara signifikan terhadap kesiapan kerja. Selanjutnya ada uji F, di mana gradability dan digital literasi ini secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Kemudian ada koefisien determinasi. Selanjutnya untuk pembahasan hipotesis satu ini pengaruh gradability terhadap kesiapan kerja, bahwa semakin tinggi tingkat gradability yang dimiliki mahasiswa ini, semakin tinggi pula kesiapan kerja yang dimilikinya. Kemudian untuk dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adaptability ini merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa program studi kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya untuk hipotesis duanya yaitu pengaruh digital literasi terhadap kesiapan kerja, yang mana bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki literasi digital yang baik cenderung memiliki kesiapan kerja yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu pengaruh adaptability dan digital literasi terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Di sini hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adaptability dan digital literasi ini merupakan dua faktor yang saling mendukung dalam meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa.
Selanjutnya untuk penutup di sini kesimpulannya itu yang pertama bahwa kira adaptability ini terbukti berpengaruh positif terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dengan perubahan dunia kerja, merencanakan masa depan karir, serta memiliki keyakinan diri dalam menghadapi tantangan, maka semakin tinggi pula kesiapan mereka untuk memasuki dunia kerja. Dengan demikian, career adaptability ini merupakan faktor penting yang mendorong mahasiswa untuk lebih siap secara mental dan keterampilan dalam menghadapi tuntutan di dunia profesional. Yang kedua yaitu digital literasi terbukti berpengaruh positif terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Temuan ini menegaskan bahwa pengaruh literasi digital ini termasuk kemampuan mengakses, mengelola, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara efektif. Ini menjadi faktor determinan. Baik, terima kasih. Baik, Ibu. Silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik ya, sudah saya cek barusan, eh, karena saya baru dapat semalam ya. Hmm, sekarang jam 10 lewat 5 menit, 6 menit ya. Saya nggak akan nanya, tapi kalau misalnya perlu penjelasan, nanti saya ini. Dikecilin sayang. Ya, saya sebutkan satu persatu untuk AI-nya dulu ya. Ari Wisnu, aduh mana nih tadi? Ini masih sama seperti yang kemarin ya, rata-rata di atas 65%. Dan rata-rata paling banyaknya adalah di bab 2. Sama juga dengan yang di Wisnu ya. Di sini Wisnu kesimpulannya terindikasi AI 75 sampai dengan 85%. Ya, terutama pada bab 2. Ya, kenapa hal itu terjadi gitu ya? Karena memang rata-rata teman-teman mahasiswa ini ambil referensi, baca, terus dijadikan sebagai referensi, di copy paste aja gitu ya, tidak diparafrase. Jadi sebenarnya sih, kalau saya sih mengatakan ini bukan bukan plagiarisme sih ya sebenarnya. Kalau saya pribadi gitu ya. Kalau teman-teman yang lain mungkin karena teridentifikasi sama ya disebutnya plagiarisme gitu ya. Tapi kalau saya menyampaikan ini karena teman-teman eh, kebanyakan gitu ya, kebanyakan mahasiswa sekarang ini ya ini senangnya copy paste, mungkin karena waktunya begitu singkat gitu ya, sehingga tidak menelaah, tidak membaca kembali, kemudian menuangkan kembali dalam parafrase gitu ya, tidak untuk Wisnu saja, tetapi untuk Maulana maupun untuk Cantika seperti itu fenomena yang terjadi gitu ya. Jadi ini sebagai apa namanya ya,
sebagai pengalaman yang sangat berharga untuk teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman nanti setelah lulus ini bekerja gitu ya, kemudian nanti dalam bekerja pasti banyak apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan informasi gitu ya. Apakah nanti mau jadi guru atau mau jadi karyawan gitu ya. Kalau jadi guru, teman-teman bisa menjadikan pengalaman ini untuk ke siswa. Karena siswa pun kemungkinan besar juga menggunakan AI gitu ya. Kita tidak bisa pungkiri gitu ya. Terus kalau di perusahaan ya ini untuk menjadikan teman-teman lebih teliti ketika menyusun sebuah informasi atau diminta untuk membuat informasi, apalagi laporan, gitu ya. Jadi itu yang biasanya terjadi. Jadi hanya ada baca, cari misalnya di ChatGPT atau di Cloud atau di Gemini atau di DeepSeek atau di search engine lain, kemudian copy, kemudian di paste. Itulah yang kemudian eh, terbaca. Kemudian kadang-kadang kita kasih perintah ke AI gitu ya, minta dibuatkan misalnya bab satu, bab 2, dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga penggunaan AI untuk menyusun narasi ya itu menjadi suatu kebiasaan gitu ya. Walaupun di sini ada kata-kata juga ya disampaikan bahwa eh skripsi ini tidak sepenuhnya dibuat oleh AI ya. Eh, kemungkinan terdapat penyuntingan sendiri gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya juga Wisnu Aji menggunakan AI karena di situ disebutkan bahwa tidak sepenuhnya dibuat AI dan ada melakukan penyuntingan sendiri. Gitu ya. Berikutnya pola yang paling banyak untuk paragraf yang teridentifikasi AI adalah pada saat menyampaikan pendapat para ahli. Ya. Kemudian banyak definisi yang dimasukkan, tetapi tidak ada analisis dan kesimpulan, gitu ya. Kemudian semua paragraf pada motivasi, pola asuh, dan minat memiliki gaya yang sama, gitu ya. Itu yang dicatat oleh AI, gitu ya. Kemudian kalimat selalu baku, panjang, dan sistematis ya, tidak menunjukkan gaya pribadi gitu ya. Itu yang menjadi catatan juga ya. Dan catatan saya juga menemukan ciri bahwa penulis masih bekerja sendiri. Nah, ada juga tuh catatan itu ya. Di situ dikatakan bahwa ada kalimat yang memiliki istilah kurang konsisten dan ada kalimat yang berasal dari suntingan manual gitu ya. Jadi ada catatan seperti itu. Kemudian bab 2 nanti dicek ya, itu yang paling besar. 80% isi bab 2 terindikasi AI. Kemudian ini apa sih? Oke, sintesisnya belum lengkap ya. Jadi ada teorinya, terus teori itu masuk ke situ, tetapi tidak dijelaskan mengapa Wisnu tidak menggunakan teori itu, gitu ya. Kemudian
Hmm. Ya, itu ya catatannya. Jadi di sini yang direkomendasikan adalah dicek ya untuk yang menggunakan AI dengan tadi ya contoh-contoh kalimat yang sudah diberikan, kemudian walaupun terindikasi AI per babnya, namun tadi ya ada apa namanya, ada yang masih menggunakan eh, apa namanya, menggunakan gaya penulis pribadi. Ya itu ya catatan untuk AI-nya. Oke, selanjutnya catatan saya. Ya, catatan saya yang pertama adalah karena ini apa namanya Word ya, jadi berantakan juga nih gitu. Ya, jadi agak berantakan juga. Jadi saya buka juga bisa berbeda dengan Wisnu. Mudah-mudahan sih halamannya nggak berubah ya. Oke, untuk kata pengantar sudah oke. Kemudian daftar isi ya itu 1.1 latar belakang, 1.2 itu identifikasi itu tidak sejajar di situ ya. Masuk ke dalam. Jadi bab satu satu itu kan paling sedikit ya. BAB spasi satu Romawi. Ya cuma 5 hurufnya ya. Tapi kalau BAB spasi 3 berarti kan Romawinya satu, 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 7 ya. Nah, berarti setelah bab satu, kamu kasih spasinya 3 kali. Ya. Nah, berarti nanti P-nya itu agak jauh. 1.1 itu di bawah P pendahuluan. Ya, 1.2 dan seterusnya. Kemudian sub-sub bab 141 secara teoritis. 141-nya itu ada di bawah M manfaat. Ya, jadi menjorok ke dalam. Kemudian perhatikan eh, huruf, ya jenis hurufnya. Terus tebal tipisnya juga. Kalau di saya tidak menemukan nomor halaman ya. Coba saya cek klik dulu. Iya, saya tidak Oh, nomor halamannya. Oke. Nomor halaman daftar lampirannya kamu belum ada ya? Belum dimasukin ya? No ya. Iya Bu, Daftar. kemarin karena waktunya mepet jadi belum dimasukin. Ya, dan nanti kamu masukin ya. Iya Bu. Kemudian catatan yang berikutnya adalah keselak saya tuh tiba-tiba habis makan kue kacang jadi gatal. Oke, yang berikutnya adalah bab 2-nya ya, jangan lupa disesuaikan. Kemudian di sini ada indikator yang overlap nih. Motivasi dengan minat berwirausaha. Ya, ada kemiripan, berani mengambil resiko, orientasi masa depan sama kreativitas. Ini adanya di mana nih Wisnu? Berani mengambil risiko, orientasi masa depan, dan kreativitas ini sebenarnya ada di variabel mana? Motivasi Bu. X2, variabel X2 yang motivasi berwirausaha. Nah, kalau minatnya apa?
Indikator. Kalau indikatornya minat apa? Kalau tadi kata Wisnu, indikatornya eh, motivasi. Indikator dari minatnya apa? Orientasi ke masa depan, Bu. Indikator. Kamu pakai indikatornya siapa sih? Indikator minat berwirausaha. Kamu pakai, aduh, ini salah ya. Yang kutipan, tolong dicek ya. Aduh, Ya itu. kutipan itu biasanya menurut nih semuanya ya, tidak Wisnu saja. Menurut Harun, indikator dalam minat berwirausaha terdiri dari disebutkan tanpa dijelaskan. Kemudian kamu masukkan di situ Dalmius et al. 2021. Jadi nggak boleh menurut Harun, tapi langsung dalam kurungnya Dalmius. Kalau seperti itu sudah pasti itu namanya data sitasi sekunder dan itu tidak boleh di dalam kita melakukan penelitian. Itu ya. Ya, Bu. Terima Kalau kasih. seperti ini kamu harusnya Dalmius aja menurut Dalmius gitu atau menurut menurut Harun tapi cari di Harunnya. Nah, kenapa tadi terindikasi apa plagiarism apa AI? Karena ini di copy semua nih berorientasi masa depan seorang wirausahaan. Nah, itu harusnya isi dari berorientasi ke masa depan itu seharusnya bawahnya itu ya paragraf dalam pointer itu itulah yang kita kita jabarkan gitu ya. Ini kan minat halaman 25. Terus indikatornya motivasi sekarang kita lihat. Berorientasi ke masa depan. Iya, harapan dan keinginan masa depan. Berorientasi kepada masa depan itu pasti mirip ya, itu yang disebut overlap. Ya kan? Berorientasi masa depannya sama kan keinginan. Gitu ya, masa depan itu kamu coba nanti dicek lagi ya. Kamu jangan Baik, Bu. ngambil indikator yang mirip gitu ya. Terus tadi jawabanmu bukan motivasi sebenarnya itu berorientasi mengambil resiko. Kreativitas itu minat berwirausaha ya bukan motivasi. Ini kamu motivasinya dicoba cek itu aja. Apa namanya? Cari buku motivasi berwirausaha yang ada motivasi intrinsik sama ekstrinsiknya ya. Cuma cari itu. Oke, itu kemudian yang berikutnya adalah ya tadi indikator berani mengambil risiko ya muncul lebih dari satu kontrak pada masing-masing variabel ya kamu cek itu.
Jangan sampai itu tumpang tindih. Kemudian, apa sih menurut menurut Wisnu bedanya motivasi berwirausaha dan minat berwirausaha? Menurut Wisnu ya, bukan menurut ahli. Silahkan. Kalau motivasi itu sebenarnya ini Bu lebih ke apa ya, kayak semacam dorongan untuk seseorang bisa apa ingin terjun ke dunia wirausaha Bu. Kalau untuk motivasi berwirausaha. Contohnya gimana? Wisnu memiliki motivasi berwirausaha. Contohnya, Jadi misal eh, kalau untuk dorongan sendiri kan itu datangnya bisa dari eh, dalam keluarga maupun dari luar Bu. Entah kalau dari dalam keluarga entah misalkan saya ngerasa didukung oleh orang tua, kemudian muncul dalam diri saya kayak oh oke nih saya didukung sama orang tua, ya udah coba kita apa saya pribadi untuk terjun ke dunia wirausaha. Nah kalau untuk dari luar tuh mungkin saya ngelihat beberapa teman atau beberapa referensi yang mereka ini sebenarnya terjun ke dunia wirausaha tuh apa namanya benar-benar dari nol gitu Bu. Jadi memotivasi saya untuk bisa mengikuti jejak mereka apa jejak orang-orang tersebut. Mereka aja berani mencoba, kenapa saya nggak coba apa nggak berani mencoba juga gitu. itu dua-duanya dari luar. Kalau walaupun keluarga itu luar karena bukan dari dalam diri Wisnu. Tapi tadi sudah menunjukkan bahwa itu adalah motivasi. Nah, kalau minat apa? Kok bisa dikatakan Wisnu memiliki minat berwirausaha? Gimana? Minat itu eh, kalau menurut saya lebih ke sikapnya Bu. Bagaimana sih contohnya sikap? Jadi kayak sikap yang pada akhirnya menimbulkan keinginan saya untuk pada akhirnya tertarik untuk mencoba sesuatu yang baru, contohnya untuk terjun ke wirausaha. Nah, itu motivasi juga gitu. Sama, saya mau terjun ke hal-hal yang baru gitu. Ya, itu itulah yang terjadi di skripsi Wisnu. Ya, Wisnu belum menjelaskan secara nyata bedanya motivasi dengan niat. Ya, kalau tadi Wisnu menyampaikan di awal tadi, iya, misalnya saya punya dorongan nih dari orang tua, sehingga saya ingin berwirausaha. Dorongan orang tua itu motivasinya, motivasi eksternal. Saya ingin berwirausaha itu minatnya, tipis banget ya. Ya, Bu. Makanya hati-hati motivasi dengan minat. Ya, biasanya saya kalau meminta mahasiswa bimbingan saya meminta bahwa pilih salah satu. Mau pilih minat saja, tapi saya juga tidak meminta untuk mereka minat sih. Minat itu ukurannya terlalu abstrak. Saya biasanya kalau minat lebih baik ke intensi. Ya, kalau intensi ada ukurannya, intensinya kecil. Saya kalau intensinya tinggi, dalam satu hari, misalnya dia berlari untuk ke sana. Kalau intensitasnya rendah, dia cuma jalan santai. Kelihatan kan ukurannya ya? Gitu. Akan tidak terlihat dengan minat. Ya, kalau minat itu saya, eh, saya minat ya dengan baju itu, gitu ya. Tapi apakah saya beli? Belum tentu saya beli baju itu. Jadi nggak bisa diukur, cuman minat aja. Ya. Tapi kalau misalnya kenapa kok saya minat tapi saya nggak beli? Oh, itu belum kebutuhan saya atau itu tidak cocok saya pakai.
Ya, saya minat dengan baju itu, tapi bajunya terlalu terbuka. Nggak mungkin saya pakai, nggak mungkin Cantika pakai gitu ya. Teman-teman yang berjilbab gitu. Ya, jadi nanti kamu cek lagi ya, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan bahwa jangan sampai motivasi dan minat itu tumpang tindih, sehingga itu berkelanjutan terus sampai bab 3 tentunya dan bab 4 hasilnya Wisnu. Ya, jadi akan berdampak bahwa nanti tidak terlihat ya mana yang minatnya, mana yang motivasi. Itu ya. Kemudian pastikan pada saat mensitasi ya, sitasinya itu sesuai dengan apa yang kita apa namanya daftar pustakanya sesuai dengan sitasi kita. Jangan sampai muncul 2 kali. Nah, ini kamu ada yang muncul 2 kali nih. Ya, Agus Susanti kamu cek. Kemudian Hapsan dan Hapsan. Mulia Ningsih. Ya, itu coba dicek ya. Kemudian data-data sekunder tuh tadi ya, yang misalnya dalam ini, dalam itu, atau setelah membicarakan apa, terus kamu tuliskan dalam kurung. Ya, oke itu saja catatan dari saya. Tolong direvisi, terutama revisi dalam eh, apa namanya penggunaan AI. Ya, oke. Saya hari ini harus jalan ke harus ada saya ada rapat jam 12 ya di Cikini. Jadi saya harus jalan. Saya dari pagi. Tadi udah jam 7 saya udah kerjain yang lain gitu ya. Makanya saya 2 jam selesailah. Saya masuk ke apa namanya ujian gitu ya. Maka tadi agak telat sedikit walaupun saya di depan laptop karena ada beberapa yang harus saya selesaikan. Kita selesaikan ini maksimal 15 menit lagi ya. Makanya saya tidak menanyakan, saya tidak tanya jawab kecuali saya confirm aja seperti yang tadi saya lakukan di Wisnu ya. Karena saya harus berangkat jam 11 dan saya harus siap-siap. Oke, untuk Muhammad Maulana, kamu pakainya apa? Edison. Sem, Bu. Sam itu apa ya Maulana ya? Successive approximation model. Oh gitu. Dari mana tuh si Sam? Siapa? Em, Michael Allen, Bu, Michael Allen. kalau tidak salah. Oke oke oke. Coba ya. Oke, di sini Muhammad Maulana mungkin karena apa namanya agak beda gitu ya, jadi agak lumayan nih AI-nya. Muhammad Maulana. Berarti jelas. Karena penelitiannya pengembangan, jadi agak lumayan lebih kecil ya penggunaan AI-nya. Penggunaan AI 50 sampai dengan 65%. Ya, tapi ini tetap masih tinggi ya. Di sini di sini kisaran 50 sampai 65 ini eh, pola yang cukup khas yang terindikasi AI adalah penjelasan model SAM. Semua paragraf memiliki struktur definisi, penjelasan, kelebihan, dan kesimpulan, lalu diakhiri dengan
uraian ya. Kemudian halaman 49 sampai 51 ya itu sebagian besar adalah AI. Kemudian oke, yang kemudian memang yang banyak itu di bab 2 ya. Di bab 2 di sini ya tadi ya lebih kepada di sini disebutkan bahwa AI terindikasi sekitar 50 sampai 65% sebagai alat bantu penulisan, sehingga tidak menjadi dasar yang cukup bahwa naskah ini disusun sepenuhnya oleh AI. Ya, jadi memang ada penulisan-penulisan yang menyebutkan bahwa ini 50 sampai 65 dibantu. Nah, di sini kenapa disebutkan bahwa tidak sepenuhnya oleh AI? Hal yang paling kuat adalah bahwa Muhammad Maulana ya struktur metodologinya lebih konsisten, alasan pemilihan model pengembangan lebih jelas dan pembahasan teori lebih terarah gitu ya. Itu. Tapi di sini ada catatan ya. Namun demikian masih diperlukan penguatan pada analisis penelitian terdahulu, argumentasi kebaruan atau novelty, serta pendalaman alasan ilmiah dalam memilih model SAM. Ya, model SAM tadi. Itu ya. Kemudian di bab 2 yang terindikasi AI adalah potensi penggunaan sitasi sekunder, gitu ya. Itu contohnya di sini Tiagarajan 1974 ya yang dikutip dari Trianto. Ya, ini kan Tiagarajan, Semel dan Semel ya 1974. Terus menemukan gambar yang bersumber dari fluxspace.io dan ELM Learning ya. Ini catatannya adalah ini kemungkinan besarnya AI karena AI biasanya menggunakan website populer sebagai referensi utama ya. Jadi nanti kamu cari ya. Lebih baik kamu kan tadi pakai SAM-nya Ellen tuh ya. Kamu cari tuh dia di bukunya Ellen 2012 mengenai SAM gitu ya. Terus kamu misalnya mau cari teorinya Edi, cari di bukunya Tommy Mac, apa namanya, cari di bukunya si Branch, gitu ya, 2009, Edi. Kemudian kalau Brock and Gold itu kan cukup lama, 1983 ya. Itu kalau untuk pendidikan, Brock and Gold itu meminta kita untuk ke Dick and Carey. Ya, Dick and Carey itu lebih lebih baru 2005, walaupun sekarang sudah ada edisi yang ke-8. Itu ya. Terus ya oke, citasi sudah bagus. Oke, itu catatannya ya dari AI. Yang berikutnya adalah ini dari saya sendiri. Kamu buka halaman 46. Di situ ada tabel perbandingan model Edi dan Sam ya. Di halaman berapa tadi, Bu?
halaman 46 ya. 45 ya Bu ya? Tabel 2.2. Kamu Oh ya cari Bu, 2.2. 40, halaman 45. Oh, di sini 45 ya. Agak geser dikit. Di situ ada tabel mengenai model EDI sama model SEM. Nah, itu nggak boleh data diolah oleh peneliti. Ya, model EDI kan itu punyanya, itu siapa yang mengatakan bahwa linear dan sistematis? Model Yang Edi-nya Bu. SEM, Iya. iya, iteratif dan adaptif. Nah, jadi di situ ditulisnya sumbernya adalah ya jangan sumber diolah deh, diolah oleh peneliti, tapi disusun peneliti berdasarkan Oh, Allen 2012 dan Branch 2009 gitu ya. Terus ini halaman 44 ya. Gambar model Edi bukan kayak begitu tuh ya. Coba kamu cari di bukunya. Kamu lihat bukunya Edi ya. oh ya Bu. Dari tahun Make Branch itu ya 2009. Itu tidak seperti itu. Ya, ya si Tony Mary Branch gitu ya. Kamu cari tidak seperti itu bentukannya. Ya, jadi dia bentuknya oval, kemudian ada panah-panahnya. Ya, diganti ya, jangan pakai gambar itu. Kemudian 4D masih lumayan lah. Work and goal, ya udah nggak apa-apa. Ya, kamu juga lihat model SEM-nya ya. Iya Bu. Nah, ini model SEM-nya prototype iteratif design phase. Kamu pakai itu kah? Turunannya seperti apa? Coba saya lihat di bab 4-nya. Bab 4, bab 4. Tuh, pakai SEM. SEM itu dimulai dari apa? Langkahnya. Da- dari analisis kebutuhan dulu Bu. Baru nanti ke tahap desain, baru nanti ke tahap pengembangan. Lalu diulang lagi. Coba kamu lihat tadi si di bab 3-mu ya, SEM-nya. Ibu, SEM. mohon maaf Ibu sebelumnya. Ya, Ya, izin ke toilet boleh Bu? siapa yang mau ke toilet? Saya, Wisnu. Oh iya, udah nggak apa-apa. Gambar tahapan model SEM. Coba tuh. Halaman 59. Mana ini halaman 47, 59 ya. Ini 48, 49, 59. 1, 5, 2, 3, 5, 6, 5, 7, 5, 8. Nah, tahapan model SEM dalam penelitian sumber data diolah oleh peneliti. Nah, di sini kamu beda lagi. Di sini kamu tulisnya fase persiapan, fase desain iteratif, fase pengembangan iteratif. Hanya 3 tuh, ya, yang kamu sebutkan di halaman 58 dan 59. Yang kemudian di halaman 58-nya
di halaman 58 itu fase persiapan kamu dimulai dari analisis kebutuhan, identifikasi karakteristik peserta didik, sampai dengan analisis kompetensi dasar materi. Oke, ya. Itu tuh di halaman 58, 59 ada. Tapi di gambar 31 tahapan model tadi ya, halaman 45, 45, 47 ya. Preparation phase itu dimulai dengan information gathering, kemudian background. Iteratif design phase dimulai dari Savvy Start, Project Planning, Additional Design. Ya, di situ baru ada desain, prototype, kemudian review. Kalau di Iterative Development Phase, ada design proof, alpha, beta, gitu ya. Kemudian sampai dengan gold, kemudian itu dievaluasi, diimplementasikan, ya dikembangkan. Nah, ini nggak konsisten nih. Gitu ya, kamu mau pakai yang mana? Mau pakai ini gambar model SEM yang ini, kemudian kamu turunkan, atau model SEM yang di halaman 58, 59. Berarti nanti diganti aja ya Bu ya untuk Kamu gambar cek, modelnya. bukan hanya mengganti, kamu cek di Allen 2012. Ya, Oh, cari buku Allen jangan dari website. Makanya jangan dari website karena kalau kamu dari website kemungkinan salah itu besar. Ya, oke baik Bu. kamu cari buku Allen-nya dulu, mau e-book atau apa, kamu lihat yang mana yang benar dari gambar tersebut, tahapan-tahapannya kamu sesuaikan dari buku itu. Nah, nanti kamu di bab 4-nya baru bisa melakukan ya penelitian dengan tahapan-tahapan itu. Ya, nanti kamu revisi aja. Kamu nggak usah neliti lagi, karena kalau sebenarnya kalau kayak begini ya harusnya ngulang gitu ya. Kamu neliti lagi, tapi saya apa namanya, karena ini S1 dan untuk pembelajaran, saya kasih tahu aja ya kesalahannya di mana, kamu perbaiki, kamu yang penting kamu tahu konsepnya, kamu cari bukunya, kamu turunin tahapan-tahapannya, kemudian nanti dari bab 4 kan kamu udah ada datanya. Datanya disesuaikan aja dengan tahapan itu. Ya, misalnya kamu tadi ada mulai dari analisis kebutuhan. Nggak apa-apa itu ada bagian analisis kebutuhan, tapi itu bukan di adanya di mana, di fase mana gitu ya. Atau itu bagian dari fase eh, si SAM ini gitu ya. Makanya kamu sesuaikan dulu. Itu ya. Kalau analyze pertama kali, kemudian kamu design and development itu udah pasti ADI. Gitu ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya kerangka berpikir untuk apa namanya, metode LND-nya kamu kamu jelaskan ya. Jadi kamu kan pakai LND, LND-nya misalnya pakai SAM, nah SAM-nya dijelaskan ya. Cari dari mana teori itu. Tabel sudah. Oke, kemudian penelitian itu tidak boleh kurang dari 6 bulan ya. Ya, jadi penelitianmu sesuaikan 6 bulan. Kalau selesainya Mei, berarti dari Desember. Sebentar ya. Assalamualaikum. Selamat pagi, pagi-pagi. Yes.
Oke, seperti itu. Tadi sampai mana itu penelitian ya? Penelitian jangan 5 bulan ya, minimal 6 bulan. Apalagi penelitiannya adalah R&D. R&D itu sebenarnya ya, kalau kita benar-benar pakai R&D itu minimal 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena R&D itu digunakannya 1 semester ya, dari mulai persiapan sampai dengan akhir. 1 semester aja 6 bulan. Sebelum 6 bulan kita ke validasi ahli. Ahli itu dari ahli yang satu dengan ahli yang lain nggak boleh berbarengan. Harus mulai dari ahli materi dulu, baru ke desain produk kitanya. Sebelum ahli materi harus ke desain instruksional dulu. Kenapa di desain instruksional? Itulah ada yang namanya tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan analisis kebutuhan siswa. Ya, itu nggak mungkin di dalam waktu yang 6 bulan tadi. Harus di luar 6 bulan. Minimal misalnya 1 bulan lah untuk ahli. Sudah 7 bulan. Setelah selesai kita melakukan uji coba dan segala macam kepada para peserta didik. Itu 6 bulan. Tambah lagi analisis datanya. Itu enggak 1 bulan. Berarti itu minimal minimal sekali 8 bulan. Itu S1 ya. Saya aja S3 kemarin 2 tahun. Kenapa? Karena kan gak mungkin sekali jadi kemudian langsung dipakai sama mahasiswa. Ya, oh ada evaluasi, Bu, gambarnya buram. Bu, tulisannya nggak jelas. Bu, ini maksudnya apa? Bu, teori materinya kurang pas. Gitu ya. Itu yang sebenarnya seperti itu di dalam kita research and development. Gitu ya. Jadi jangan sampai 5 bulan, kemudian saja 6 bulan ya. Oke, 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 oke. Tadi ya yang sumber data diolah oleh peneliti, kemudian website tadi ya, gambar-gambar dari website kamu eh, cari dari sumber primernya ya, jangan dari website. Kemudian eh, kerangka berpikirnya ya, itu kamu harus lihat dari beberapa ahli, kemudian kamu jelaskan informasi berdasarkan kata-kata kamu sendiri ya. Oke, itu aja catatan dari saya. Jam 10 kurang 5. Ya tadi udah ditelepon tuh, saya udah sampai mana. Oke, itu ya Maulana ya, tolong dicatat. Eh, Terima kasih. Lumayan lebih 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 kecil ya. Tadi catatannya ya sekitar 65-an. Kemudian yang berikutnya adalah untuk Cantika, cantik, cantik, cantik kayak ini. Indikasi penggunaan AI 65%. Kemudian AI itu digunakan sebagai co-writer atau editor antara 70 sampai 80%. Ya. Jadi eh, menggunakannya 65%, tapi ada yang hanya Cantika sepertinya kurang kurang pede ya. Jadi udah pakai kata sendiri, kemudian dimasukin lagi nih. Jadi karena di sini indikasi AI dipakai sebagai editor 70 sampai 80%. Jadi ada kata-kata yang atau kalimat yang Cantika punya, terus malah di AI kan. Iya, betul begitu. Kalian ini tinggi nih sayang. Iya, ada yang gitu. Iya, kayak gitu ya. Iya, harusnya kamu jangan dimasukin AI lagi, sayang. Ya, jadi kalau kata kamu sendiri masukin aja, ya. Nggak usah, nggak pede. Apalagi ini mau lulus, gitu ya, sayang ya. Jadi karena di sini tulisannya begitu tuh, ya. Indikasi penggunaan AI 65%.
nggak tinggi tuh ya, ya sama lah sama Maulana ya. Kalau Maulana tadi 50 sampai 65. Nah, Wisnu nih yang punya banyak PR nih ya. Nah, kalau Cantika sama tadi 65. Tapi ada pakai AI dari untuk mengedit gitu. Ya, hati-hati ya sayang ya. Oke, lebih baik pakai kata-kata sendiri. Kemudian di sini apa yang menyebabkan Cantika dikatakan memiliki persentase penggunaan AI sebesar sampai 80% tadi? Yang pertama adalah duplikasi paragraf, kemudian kesalahan logika, kemudian pola sintesis teori khas AI, dan gaya bahasa yang sangat seragam. Gitu ya. Peluang cukup besar penulis menggunakan ChatGPT ya atau Cloud atau Gemini ya. Kemudian di sini yang paling banyak ada di latar belakang kajian pustaka, sintesis teori, dan pembahasan. Namun di catatan di sini pembahasan kemudian diedit sendiri. Ya, jadi di pembahasan sudah ada usaha untuk mengedit. Ya, tapi di sini latar belakang kajian pustaka dan sintesis teori itu disebutkan bahwa terindikasi. Tapi di sini tidak disebutkan yang paling besarnya yang mana. Kemungkinan ya sama-sama besar kalau dituliskan seperti itu. Ya, kemudian tulisan terlalu panjang. Nah, tulisan tertulis panjang. Nah, itu dikurangi ya. Kemudian contoh nih ya, pola sintesis teori sangat seragam. Bagian yang menggunakan pola berulang misalnya, menurut A, bla 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 bla, selaras dengan itu. Adapun menurut bla 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 bla, lalu berdasarkan teori yang dikemukakan, bla 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 bla. Ya, jadi itu lebih kepada membuat satu narasi saja, tidak memberikan kesimpulan, gitu ya. Kemudian pada latar belakang terdapat pengulangan paragraf yang hampir identik. Ini sering terjadi ketika hasil AI digabung atau diedit secara kurang teliti. Ya, jadi itu ya catatannya ya sayang ya. Namun di situ ada juga catatan dari AI ini ya, yang bukan indikasi AI, yaitu adanya hasil SPSS, ya, penggunaan teori dan hipotesis, dan penggunaan analisis statistik. Ya, itu yang bukan terindikasi AI. Ya, jadi nanti tolong disesuaikan itu ya sayang ya, dirapikan. Oke, sekarang kita lihat. Kamu di FEB kan ya, tadi ya penelitiannya ya, di FEB. Nah, kamu membuka pembahasan itu dari pengangguran skala nasional, gitu ya. Kamu buka di gambar satu-satu, di situ ada pengangguran terbuka Indonesia. Nah, apa hubungannya pengangguran terbuka dengan keadaan di Fakultas Ekonomi Bisnis UNJ? Ya, ini kan nggak ada hubungannya, ya. Kalau kamu masih mau menggunakan gambar itu, maka kamu harus menghubungkan bahwa secara skala nasional saja itu sudah sangat besar. Dan UNJ merupakan bagian dari itu, gitu ya. Nah, terus kamu tambahkan data
alumni FEB atau tracer study lah ya. Kamu nanti tanya ke fakultas yang belum bekerja gitu ya. Gitu. Kemudian responden prasurveimu berapa sayang di bab 1? 30 Ibu. 30. Sama dengan di bab 3. Untuk bab 4 Iya Ibu. sama 30. Orangnya sama nggak? Berbeda Ibu. Beda. Oke. Ya, kamu nanti cek lagi gambar 2.1 ya. S1, S2 dengan Y-nya dicek ya. Arah panahnya terutama ya. Oke, kemudian yang berikutnya kamu lihat variabel Y kesiapan kerja ya. Di situ ada teori yang mengatakan bahwa digital literasi merupakan indikator kesiapan kerja. Walaupun ini kamu nggak masukin ke dalam penelitianmu, tapi kalau misalnya kamu ketemu teori yang seperti ini, jangan dimasukin. Kenapa? Karena nanti akan overlap, tumpang tindih ya. Kamu bikin di variabel Y, digital literasi adalah indikatornya variabel Y tadi. Tapi di dalam penelitianmu, digital literasi itu adalah variabel X2. Ya, nanti itu disesuaikan, dirapikan ya. Kemudian gambar grafik prasurvei rendahnya literasi digital. Nah, ini literasi digital pada semua orang atau hanya pada mahasiswa FEB? Mahasiswa FEB Ibu. Oke, berarti ditulis saja hasil prasurvei tingkat literasi digital mahasiswa FEB. Itu ya, jangan di prasurvei rendahnya, jangan rendah. Ya, berarti kalau itu cuma rendah doang, nggak ada yang tinggi. Tingkat, kalau tingkat kan bisa dia rendah, bisa dia tinggi. Ya, jadi lebih umum. Terus di dalam kamu membuat daftar gambar, jangan lupa awalannya huruf kapital. Ya, itu banyak yang masih berantakan. Ya, kapitalisasinya ada yang pakai, ada yang enggak, ada yang di depannya pakai, di belakangnya enggak, gitu ya. Nah, itu dituliskan. Gitu ya. Kemudian hasil penelitiannya kamu masukkan ya, misalnya signifikannya berapa, itu aja, nggak usah dimasukin semuanya ya. Kemudian kata pengantar jangan panjang-panjang ya semuanya, tidak untuk Cantika saja. Kata pengantar itu maksimal sebenarnya 2 halaman ya. Kemudian identitas pribadi kita itu maksimal 1 halaman. Abstrak maksimal 300 kata. Ya, sama tadi ya, kalau daftar isi tadi sesuai ya, disesuaikan, jangan sampai, tadi kan saya udah jelasin tuh satu, yang lainnya samain ya. Kemudian yang berikutnya, untuk referensi, coba dicek konsistensi penulisan itu ya, citasi ya. Karena ini banyak yang nggak seragam. Ada yang pakai doi untuk yang jurnal ya. Ada yang enggak. Kemudian ada yang italik. Ada yang enggak italik. Ada yang menggunakan dannya pakai tanda baca. Ada yang dannya tulisannya DAN. Ya. Sama tadi, sama kapitalisasi judul. Itu juga masih jadi catatan. Oke ya, itu aja catatan dari saya.
Sebenarnya masih banyak sih catatan nih kalau di bab 4 ya. Terus jangan lupa nanti kamu sitasinya dicek ya. Kalau di sitasi misalnya di teks kamu tulis, ini misalnya Safiskas 2020, nah daftar pustakanya harus 2020. Karena di daftar pustakanya kamu 2019. Itu ya, itu yang saya temukan ada dua di sini. Ya, Safiskas sama Putra N. Idrus. 2025 di daftar pustaka Putra dan Idrus 2024. Gitu ya. Jadi dicek dannya DAN atau dannya tanda tanda baca. Di bab 4 kamu sesuaikan gitu ya. Kamu kan pakai SPSS ya. Iya, Ibu. Nah, disesuaikan bahasa untuk pembahasan dengan bahasa untuk apa namanya? Data penelitian ya. Kalau untuk data penelitian itu eh, data yang kamu temukan itu masuk di dalam data penelitian. Tapi kalau pembahasan, datanya tidak diulang kembali, tetapi dibahasakan. Dibahas gitu ya, dalam bentuk paragraf. Kalau memang membutuhkan apa namanya, membutuhkan penguatan gitu ya dari teori-teori yang lain, boleh tambahkan saja dari artikel mana untuk mendukung itu. Ya, baik itu saja dari saya. Selamat ya, Cantika, Maulana dan Wisnu ya sudah di tahap ini. Mohon direvisi, diteliti kembali, jangan sampai masih banyak AI-nya, indikasi AI-nya, kemudian plagiarismenya, typo-typo, penulisan estetika penulisan skripsi gitu ya. Bab 2, bab 4 pembahasan tolong dirapikan. Ya, baik itu saja dari saya. Sekali lagi selamat, sukses selalu. Saya tunggu revisinya sampai hari Kamis ya. Kalau nggak salah saya Jumat pagi itu ada kegiatan, tapi saya lupa kegiatan apa. Ya, oke itu saja dari saya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Siang. Bu. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Ditunggu ya revisinya ya. Ke ruangan saya aja ya, langsung nggak usah tanya WA. Kalau misalnya itu ke ruangan saya aja, intip. Ya, Baik oke, Bu. izin live.